dari kelompok 4 ingin membuat sebuah video edukasi. Sebelumnya ada baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ray Dugeng dan Sejabat, dan teman saya. Dan saya Brian Duda Mas Gudawa Perangin-Angin. Dan saya Aldrian Yuda Ginting. Saya Fran Lusiwarmana. Saya Edu Barbi. Baik, mari kita saksikan. Halo teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video materi tentang mengapa secara olahraga itu penting, terutamanya itu bagi guru penjas, mahasiswa, dan atlet. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan beberapa poin sebagai berikut. Baik teman-teman, ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pentingnya olahraga. Olahraga adalah cara berpikir untuk memahami hasil olahraga, mulai dari tujuan, nilai, dan makna olahraga. Video ini membahas pertanyaan seperti ini: kenapa manusia butuh olahraga? Apa arti sportivitas? Dan kenapa olahraga itu penting dan tapi proses tetap harus dihargai. Jadi teman-teman, kisah olahraga itu bukan teori rumit, tapi kunci buat memahami jiwa di balik aktivitas olahraga yang kita lakukan. Dan berikut adalah tentang sejarah singkat filsafat olahraga. Pada zaman Yunani kuno, Plato, Aristoteles, dan para filsuf lainnya melihat olahraga sebagai sarana membentuk arete atau keunggulan diri. Olimpiade lahir dari pemikiran bahwa tubuh dan jiwa harus seimbang. Pada abad pertengahan ke era modern, olahraga berkembang lewat turnamen kesatria, seni bela diri, dan permainan rakyat. Nilai kebenaran dan kehormatan dan kompetisi dijaga melalui budaya olahraga. Dan masuk ke era modern, tokoh seperti Johann Juingzia dengan Homo Ludens menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk bermain. Bernard Switz menekankan hakikat permainan dalam aturan. Dan Alan Goodman membahas modernisasi olahraga dan rasionalisasi, profesionalisasi, dan teknologi. Terima kasih. Baik, yang keempat, kenapa kita harus belajar sejarah filsafat olahraga? 1. Biar paham makna olahraga lebih dalam. Olahraga bukan hanya menang atau kalah atau hiburan. Ada nilai-nilai seperti disiplin, sportivitas, kerja keras, dan kehormatan yang punya secara panjang. 2. Biar kegiatan olahraga punya arah yang jelas. Dengan mengerti sejarah dan sejarah filsafat, kita tahu tujuan olahraga. Apakah kesehatan, pendidikan, prestasi, atau pembentukan karakter. Kita nggak asal latihan atau mengajar. 3. Biar jadi mahasiswa yang kritis. Sebagai mahasiswa, kita harus mempunyai pertanyaan mengapa kita melakukan olahraga, seperti apakah pelatih yang terlalu keras untuk etis. Pertanyaan yang kedua, apakah penggunaan teknologi bikin olahraga lebih adil. Dan yang ketiga, kenapa doping yang tak melanggar nilai manusiawi. Pemikiran kritis ini penting untuk pembukaan dunia olahraga. Pengembangan dunia olahraga. 5. Penerapan filsafat olahraga dalam kehidupan modern, seperti yang sportivitas. Konsep ini sudah ada sejak zaman Yunani, ketika atlet menghormati lawan wasit. Mereka menjalankan nilai fisiologis lama tentang kehormatan dan moralitas. 1. Teknologi dalam olahraga. VAR, doping, tes, semuanya harus dilihat dengan kacamata filsafat. Apakah membuat olahraga lebih adil dan manusiawi? 3. Pemilihan atlet. Filsafat membantu pelatih memahami bahwa bukan hanya mengejar medali, tapi juga membangun karakter kesadaran atlet. Pendidikan jasmani. Guru POJK yang paham filsafat bisa menyampaikan tujuan pendidikan jasmani yang sesungguhnya, tidak hanya fisik, tapi juga sosial dan karakter. 6.
Apa jadinya kalau kita mengabaikan sejarah besar olahraga? Satu, olahraga jadi sekedar bisnis tanpa nilai moral. Dua, atlet mulai tergoda doping. Tiga, pelatih terlalu fokus hasil bukan proses. Empat, siswa dan atlet kehilangan makna olahraga. Enam, muncul konflik, ketidakadilan, dan kekerasan dalam kompetisi. Pesawat itu ibarat kompas, bukan dunia olahraga. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan dari mengenai perjanjian temanku Frida. 4. Biar bisa mengajar atau melatih dengan pendekatan yang benar, guru atau pelatih yang paham filsafat nggak cuma ngajarin teknik, tapi juga membentuk karakter siswa atau atlet. 5. Biar paham kenapa aturan dan budaya olahraga dibentuk. Olahraga itu produk budaya, aturan, tradisi, dan nilai-nilai yang punya sejarah sendiri. Dengan memahami itu, kita bisa lebih menghargai olahraga. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil video kami itu ialah sejarah filsafat olahraga penting karena membantu memahami makna olahraga secara mendalam, membangun cara berpikir kritis, dan menjaga agar olahraga tetap manusiawi, mendidik, dan bermoral. Untuk mahasiswa olahraga, PJOK, dan pelatih filsafat, ini bukan teori kosong, tapi yang membuat olahraga punya arah dan tujuan yang benar. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian hasil video kami. Terima kasih.